Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufikur Rahman Al-Ghani dengan NIM 19360013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai coding kriptografi untuk contoh dari algoritma transposisi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa coding ya. Di sini ada algoritma transposisi, substitusi, stream, block dash, block AS, block triple dash, dan saya juga akan menjelaskan algoritma tentang enskripsi untuk gambar. Nah, jadi sekarang kita masuk ke transposisi dulu. Nah, jadi di sini di transposisi ini saya menentukan plain text yang akan kita enskripsi itu adalah ini Departemen FSTI ISTN Jagakarsa dengan kuncinya itu 6, key-nya 6 ya. Nah, di sini ada Sterlen. Sterlen itu panjangnya ya. STR length dari plain text ini jadi P. Zipper itu algoritma encrypt. Ini kita enskripsi plain text dengan si K ini 6, kuncinya 6 ya. Deskripsi maksudnya dari yang teks yang sudah kita enskripsi bakal kita decrypt kembali lagi jadi semula. Itu caranya ini decrypt zipper dengan kuncinya itu sendiri. Nah, di sini kita print dulu ya. Di sini ada print untuk plain text, zipper dan decrypt. Oke, nah ini untuk functionnya. Function cetak ini itu ada variabel atribut dan variabel value ya. Selanjutnya ada function decrypt di mana variabel PL dengan variabel K. Nah, PL ini berarti ini kan P, yang ini length dengan PL. Nah, kita lihat tuh, kita deklarasikan lagi variabel P sama dengan string length dari variabel PL ini, plain text, maaf. Selanjutnya ada variabel baris, cell dengan variabel P dibagi dengan variabel K. Jadi setiap plain text ini kita bagi 6. Jadi satu baris itu bakal ada hanya 6 karakter. Nah, di sini ada square split dan di sini ada loopingnya untuk terus berulang sampai habis ya. Sampai i-nya kurang dari P atau sama dengan P. Itu. Sini juga M++. Kalau perulangan ini udah terus begitu, M++. Sini lah. Nah. Terus ini untuk function enskripsinya ya. Ini function deskripsi tadi, decrypt. Ini function enskripsinya ada PL dan K. Sama kayak yang deskripsi sebelumnya, kita deklarasiin dulu semua variabelnya. Terus kita lakukan pengulangan di mana i-nya masih kurang dari variabel baris, maka akan bertambah terus. Nah, setelah itu for variabel i ini kalau masih kurang dari K, maka akan terus jadi i++ terus kuncinya nambah terus gitu. Nah, ini ya begitu pokoknya. Untuk contoh program jadinya, nah ini seperti yang kita tahu kan tadi plain text-nya ini ya, Departemen FSTI ISTN Jagakarsa. Ini plain text ya dengan K-nya 6. Nah, nih kita zippernya itu di setiap ininya kita bagi kita susun 6. Jadi ke setiap baris itu bakal 6 karakter kan. Nah, ini juga
6. Tapi di sini hurufnya cuma ada 5. Nah, ini spasi ini juga termasuk di karakter. Dia termasuk dalam hitungan karakter. Jadi ini E1, M2, E-nya 3, N-nya 4. Nah, spasi ini karakter kelima. F-nya jadi karakter ke-6. Gitu. Terus bawahnya juga departemen FSTI, ISTN, Jagakarsa. Nah, shippernya itu ini dari plain text yang udah dibarisin 6 ini bakal ke enskripsinya tuh ke bawah. Jadi destae ini destae 6 ya. Kita pakai 6 karakter kan, satu baris 6 karakter. Jadi destae sampai sini. Destae MTN KPE I IJA, ini harusnya IJA, maaf. Depae MTNKP ya. I ini spasi AAN. Terus spasi lagi. Terus spasi ya. Pokoknya begitu. Ini ada spasinya ya. Jadi nggak bisa di blok. Soalnya di belakang di akhir karakter jadi nggak bisa kita blok spasinya, tapi di sini harusnya ada spasi. Nah, jadi shippernya bakal jadi gini. Destai MTN KPN Majalah ya Stafegagah gitulah pokoknya. Nah, gitu. Harusnya untuk deskripsinya jadi Departemen FSTI ISTN Jagakarsa. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya masuk ke contoh kedua itu ada substitusi. Nah, untuk contoh substitusi ini seperti materi kita sebelumnya itu menggunakan tabel ASCII itu ya. Nah, di sini plain text-nya ada Departemen FSTI ISTN Jagakarsa dengan kuncinya itu 5. Oke. Nah, di sini ada cetak seperti biasa. Cetak. Nah, kan nih function to ASCII-nya. Jadi kita pakai function ASCII lagi. Terus ini ada function cetak di mana ada variabel item sama value. Ini variabel kalimat. Ya. Nah, di sini ada untuk variabel ARP string split plain text ARK sama dengan string split new key. Nah, new key-nya itu nanti ini untuk menentukan variabel new key kita pakai for pengulangan di key-nya. Jadi selama i-nya ini belum sama kayak ini plain text, ya bakal terus plus. Jadi bakal ini key-nya ini 1 2 3 4 5 bakal terus pengulangan sampai karakternya sama kayak plain text ini. Nah, oke, jadi untuk contohnya kita di sini kita ubah tadi nama filenya adalah contoh substitusi. Nah, ini. Nah, kan ini new password-nya bakal jadi sama 30 karakter kayak plain text-nya. Nah, setelah itu maka akan terenskripsi di sini Departemen FSTI Jagakarsa ditambah dengan key-nya 1 2 3 4 5 sampai bawah. Seterusnya kita ambil ini dari tabel ASCII. Nilai-nilainya. Nah, ini D68 kan. D68 1 itu nilainya 49. Nih 49 dikurang 65. Kalau ASCII pasti dikurang 65 ya. Nah, hingga menjadi 52. Nah, terus ini adalah hasil dari enskripsinya. Nah,
Zippernya akan jadi seperti ini. Nah, untuk decryptnya juga menggunakan new key atau new password ya. Nah, hasil dari encrypt ini kita kurang dengan new passwordnya, ditambahkan dengan 65. Nah, nanti hasilnya akan jadi begini, Departemen FSTI ISN Jagakarsa, seperti yang ada di tabel ASCII. Oke. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk contoh ketiga ada contoh stream. Nah, contoh stream ini kita menggunakan algoritma stream RC4. Oke, ini algoritma RC4. Ini function untuk RC4-nya, di mana key string dan data string. Variabel L 256. Array. Kita pakai array juga di sini. Dan len count data untuk menghitung datanya, ini untuk menghitung key-nya. Terus ada pengulangannya. Ya, jadi contoh jadinya bakal kayak gini. Contoh stream. Untuk contoh algoritma stream itu sendiri dia bakal jadi banyak yang kotak-kotaknya atau tanda tanya begitulah. Banyak simbol-simbol yang nggak jelas sehingga makan sulit untuk dibaca oleh orang lain yang tidak mengetahui password atau key-nya. Itu. Selanjutnya ada contoh blok nih, DS PHP. Nah, untuk algoritma DS ini kita masukin dari library PHP-nya itu ada ini cryptdes.php dan random PHP. Nah, untuk filenya itu ada di folder crypt. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak banget library-nya untuk melakukan enskripsi terhadap satu kalimat. Nah, karena kita menggunakan library, untuk kodenya sendiri itu cukup mudah. Kita cuma perlu masukin variabel-variabelnya kita deklarasiin, terus kita bikin function cetak atau function printnya itu sendiri. Oke, ini untuk printnya ya. Nah, untuk hasil jadinya dia isinya bakal simbol-simbol gitu untuk block dash ya. Kita coba contoh block dash. Nah, tuh kan begini jadinya dengan menggunakan block dash dari library PHP itu sendiri, enskripsi PHP. Dia bakal tanda tanya begini. Yang kalau kita decrypt pasti hasilnya bakal jadi Departemen FSTI ISN Jagakarsa. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan enskripsi terhadap gambar. Nah, di sini untuk proses enskripsi terhadap gambar, di sini ada saya pakai form method post, pilih filenya, ini passwordnya, yang value-nya udah saya tentukan ya di sini 1 2 3 4 sampai 0. Terus ini ada button buat itu melakukan enskripsinya. Ini metodenya post untuk memasukkan filenya. Ini file maksudnya, maaf. Pilih file. Nah, ini ada bagian enskripsinya di sini, di mana upload name, file size, function micro template. Nah, untuk hasilnya bakal jadi seperti ini. Sebentar ya, contoh ini cryptograph. Di sini kita yang encrypt. Nah, di sini ada proses enskripsi ya. Untuk push file kita
diffuse, pilih filenya, kita pilih Superman PNG. Oke, open. Nah, Superman PNG dengan password 1234567. Maaf. Open Superman PNG, encrypt file. Proses enkripsi telah berhasil. Size filenya segini dengan key-nya 1234567. Nama file hasil enkripsi adalah encrypt superman.png. Nah, lokasi filenya di folder yang tadi. Waktu proses enkripsinya dan 0,1102 second lah pokoknya. Nah, untuk setelah kita melakukan enkripsi kan kita mau membuka nih untuk filenya. Nah, itu menggunakan decrypt.php ini untuk mendeskripsikan kembali gambarnya. Nih, di sini ada method postnya lagi. Ada uploaded name. So, dan untuk selanjutnya kita buka di sini localhost, kriptografi, TS, contoh, image, decrypt PHP. Kita hapus filenya. Yang ini file encryptnya kan tadi kita buka dengan key-nya sama, kita decrypt file. Nah, size filenya bakal kelihatan kan di sini ada 9 KB, 9,5 KB. Tipe filenya image atau PNG. Nah, nama file hasil decryptnya adalah decrypt Superman PNG, lokasi file hasil decryptnya. Waktu proses, nah untuk filenya setelah di decrypt akan jadi ini. Nah, ini bakal begini file hasil dari decrypt dari Superman itu. Kenapa mesti di decrypt? Soalnya kalau kita nggak decrypt, kita buka di file encrypt Superman yang nggak bakal kebaca, nggak bakal bisa dibaca. Jadi mesti di decrypt dulu hingga bisa dibaca. Gitu. Jadi ya sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.